Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami. Kami mau mendengarkan dan firman kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Tuhan. Selamat pagi semuanya, salam. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali memuji Tuhan, bersekutu dalam ibadah bersama pada pagi hari ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini khotbah saya beri judul hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih. Saudara-saudara, kasih adalah inti dari seluruh ajaran Alkitab, ya. Kita tentunya sudah tahu Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang kasih. Dan oleh karena itu kita ada saat ini itu karena kasih. Kalau tidak ada kasih, kita mungkin tercerai-berai entah di mana. Kita mungkin tidak mengenal Yesus. Kita pastilah binasa, ya. Semua karunia rohani kalau kita membaca dalam Alkitab dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kata karunia-karunia rohani akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan, akan tinggal tetap selama-lamanya. Ya. Ada banyak orang mengejar karunia-karunia rohani di dalam gereja Korintus, tapi kehilangan kasih, percuma. Itu sebabnya Paulus katakan, sekalipun aku bisa berbagai macam bahasa, sekalipun aku bisa bernubuat, sekalipun aku bisa melakukan mukjizat, tapi tanpa kasih tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Jadi dari 3 perkara kata Rasul Paulus, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih adalah yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kasih adalah yang terbesar. Ada iman. Tentunya kita selalu berbicara tentang iman. Iman tanpa kasih, nol. Ada pengharapan. Pengharapan tanpa kasih, nol. Jadi kasih menjadi lebih besar daripada iman, pengharapan. Artinya kasih menjadi yang terutama. Iman harus dilandasi kasih. Pengharapan harus dilandasi kasih. Tanpa kasih, semuanya itu sia-sia. Kosong. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah kasih. Beberapa tahun yang lalu ada gerombolan orang-orang sesat yang menamakan dirinya Children of God, anak-anak Allah. Namanya bagus. Tetapi mereka membalikkan karena Allah itu kasih, maka kasih itu Allah. Mereka saling berkasih-kasihan, saling bertukar pasangan, saling berbagi, dan mereka melakukan hubungan seks bebas karena itu kasih. Karena itu kasih itu Allah. Itu beberapa tahun lalu. Ya, ada yang belum lahir di sini. Saya masih belum menikah juga. Ya, pasti ada banyak yang belum lahir. Ya, Allah adalah kasih, mereka balik. Karena Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Itu salah, keliru. Di dalam Alkitab Allah adalah kasih, tapi kasih itu bukan Allah. Ya. Kasih itu bukan Allah. Karena di dalam terjemahan bahasa aslinya itu, kalau dua kata berbeda disandingkan dengan kata adalah, yang satu dengan artikel, yang satu tidak, maka tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Ya. Jadi yang pakai artikel itu Allah, Koteos. Di sini kasih agape, tapi bukan he agape. Harusnya pakai he agape.
Fotios yang agape. Tapi tidak. Di sini tidak ada artikelnya, ada e-nya. Itu artikel itu ada. Kalau dalam bahasa asli. Jadi ini nggak boleh dibalik. Ya. Tapi mereka balik untuk melegalkan ajaran sesat mereka. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, maka kita hidup di dalam kasih dengan sungguh-sungguh, mempraktekkan, melakukan, menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11 mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Mari kita membaca bersama-sama 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat 7, saudara ayat 8 dan seterusnya kita bergantian. Ya, ayat 11 kita baca bersama-sama. Saya mulai 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ada adalah dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang menyala dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesakan. Sama-sama. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Tadi kan dalam penyapaannya, Yohanes menyapa orang-orang percaya dengan menyebutnya saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara terkasih. Dia memanggil mereka untuk menyatakan bahwa aku begitu mengasihi engkau, bahwa engkau adalah saudaraku yang aku kasihi. Dia katakan, aku memberikan perintah bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang sudah kamu dengar. Perintah ini mungkin biasa, sudah dengar, sudah biasa, tetapi menjadi baru ketika disampaikan kembali pada saat ini dan kita dengar kembali, untuk kita disegarkan kembali. Yesus mengajarkan kita supaya kita mengasihi sesama. Bahkan bukan sampai di situ, dia berkata kita harus mengasihi musuh kita. Pak, kalau mengasihi musuh sulit, Pak. Kalau mengasihi saudara masih bisa, Pak, masih gampang, masih mau saya buat. Tapi kalau mengasihi musuh, sorry, Pak. Bagaimana saya mengasihi musuh saya? Kemarin dia sudah tipu saya 10 juta. Tidak mungkin, Pak. Bagaimana saya mengasihi musuh saya? Kemarin dia baru saja membuat segala urusan saya terbengkalai. Bagaimana saya bisa mengasihi dia, Pak? Dia sudah menyakiti hati saya. Dia begitu menyakiti hati saya. Mengasihi musuh. Tapi dia sekadar kasihlah musuh. Berbuatlah baik terhadap orang yang membenci kamu. Dan kita diajarkan untuk hidup di dalam kasih. Terlebih kepada saudara-saudara seiman kita, kepada orang-orang percaya, bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Terkadang bukan hanya mengasihi musuh, mengasihi saudara-saudara seiman saja kita sulit. Mengasihi saudara-saudara yang percaya saja kita sudah abai. Bahkan kita tidak peduli. Ada banyak orang Kristen yang tidak peduli untuk mengasihi orang lain. Akan dikatakan, namun perintah baru juga yang kutulis kepadamu, ya kan? Yang ternyata benar yang dia ada di dalam kamu, sebab kegelapan sudah lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Perintah ini perintah lama.
sesuatu. Tergantung mood Pak. Kalau lagi happy bisa Pak. Kalau lagi senang bisa Pak. Kalau lagi banyak duit bisa Pak. Kalau lagi susah akhirnya agak sulit Pak. Seringkali kita berbuat begitu. Bagaimana aku bisa mengasihi tanpa ada yang mendukung? Ya kan gitu. Ada 3 poin utama yang harus kita perhatikan dalam hidup mengasihi sesama. Yang pertama diperingatkan kita harus menjauhi kemunafikan. Menjauhi dosa kemunafikan atau dosa kepura-puraan. Ayat 9 bilang, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ini dia. Orang-orang yang ngaku hidupnya di dalam terang, tetapi benci orang lain. Orang-orang yang mengaku anak Tuhan, tetapi membenci orang lain. Orang-orang yang mengatakan sudah ada di dalam Yesus, tapi masih ada benci kepada orang lain. Dikatakan ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ini adalah dosa kepura-puraan atau dosa kemunafikan, munafikun. Ya. Ini hati-hati, saudara pun dikasih Tuhan, jangan kita hanya berkata, oh saya percaya Yesus, saya ada di dalam terang, saya sudah diselamatkan, saya percaya kepada Juru Selamat saya, tapi kita nggak mengikuti Juru Selamat. Kita masih membenci orang lain. Kita masih mengingat kesalahan orang lain. Masih mengingat kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan orang tua, kesalahan tetangga, kesalahan teman kita, masih kita ingat. Wah, kalau ingat ini benci banget gue. Apalagi kalau ketemu di jalan. Jangan sampai gue ketemu melihat mukanya. Jangankan ketemu mukanya, ketemu kucingnya aja gue najis. Ada yang begitu, wah. Bukan ketemu orang, ketemu kucingnya aja najis. Saking bencinya. Nah ini orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura, orang yang merasa dirinya sudah suci, orang yang merasa dirinya benar, tetapi sebenarnya dia menyimpan kemunafikan, dia menyimpan bahwa dia berada di dalam kegelapan. Katakan firman Tuhan. Orang-orang yang berkata berada di dalam terang tapi masih membenci saudaranya, ia masih berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Inilah orang-orang yang disebut NATO, no action talk only. Orang yang tidak ada berbuat, cuma ngomong, atau dalam bahasa Indonesia menjadi omdo, omong doang. Inilah orang-orang yang pandai berbicara bilang besar, tetapi tidak ada perbuatannya. Bahkan beberapa waktu lalu bapaknya gitu. Tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, aku tunjukkan imanku dengan perbuatan. Yakobus bilang begitu. Setiap iman kita harus dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Kalau kita bilang beriman tapi kenyataan hidupnya bertentangan, itu bukan orang yang beriman, kata Yakobus. Iman kepada Yesus harus ditunjukkan dengan mempraktekkan ajaran Yesus. Iman kepada Yesus harus ditunjukkan dengan mempraktekkan kasih kepada sesama. Melupakan, mengampuni, mengasihi. Ini yang harus kita lakukan. Amin. Kita harus mau melupakan kesalahan orang lain. Kita harus mau mengasihi dia dan juga mengampuni dia. Mengampuni dan tetap mengasihinya. Jadi jangan cuma omdo bilang saya orang Kristen tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya. Mengaku berada di dalam terang tetapi membenci, itu sama dengan yang orang yang munafik. Jadi ini hati-hati. Hidup di dalam kasih, kita harus menjauhi dosa berpura-pura.
dosa kemunafikan, dosa yang namanya lip service. Lip service cuma di bibir doang, manis di bibir lain di hati. Hati-hati ya. Kita harus tinggalkan yang manis di bibir tetapi lain di hati. Harus sama. Apa yang ada di hati itu yang keluar di bibir. Ya. Jangan pura-pura. Itu sama dengan orang yang tinggal dalam kegelapan. Tinggal dalam kegelapan. Bayangkan tinggal di dalam kegelapan. Maka dikatakan ia sedang berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ya. Menarik, saya membaca ayat-ayat ini dikatakan barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, ya. Ini artinya dia sedang berada dalam terang, tetapi dia sedang membenci saudaranya. Dia bertentangan sekali. Nah, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Sebenarnya dia hanya berpura-pura. Hidup dalam kemunafikan, hidup dalam dosa. Itu dosa ya. Munafik itu dosa, pura-pura itu dosa. Pura-pura baik, ya, si purba itu, ya pura-pura baik. Jangan jadi orang yang pura-pura. Dosa. Sudah sejauh mana kita menyimpan dosa kepura-puraan? Hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita melepaskan pengampunan. Mari kita tinggalkan dosa kepura-puraan. Kalau kita sedang menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan akal pahit terhadap sesama, kita lepaskan pengampunan. Jangan lagi menyimpan semua itu. Semua itu adalah akar daripada dosa yang terus akan bertambah-tambah di dalam kehidupan. Hidup di dalam kasih, kita harus menjauhi yang namanya kemunafikan. Yang kedua, hidup di dalam kasih kita harus mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan, tanpa mencari untung. Pak, kalau nggak untung bagaimana Pak? Rugi terus, repot dong Pak. Saya bagaimana? Masa saya terus mengasihi? Kan pertanyaannya begitu. Di dalam ayat 10 kan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Orang yang mengasihi saudaranya, orang itu berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi katanya dibilangkan itu orang itu tetap mengasihi saudaranya berada dalam terang. Orang yang tetap, yang terus menerus, gitu kan, mengasihi saudaranya berada di dalam terang. Ini yang dikatakan. Dan kata kasih atau mengasihi itu digunakan kata agape, ya, kasih yang tanpa syarat. Makanya saya katakan mengasihi tanpa pamrih. Kasih di dalam bahasa Yunani ada agape, kasih tanpa syarat. Ada kasih filio, itu kasih mengasihi saudara. Seperti saya pernah sampaikan dalam ketika Yesus tanya kepada Simon Petrus, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Yesus tanya apa? Simon anak Yohanes, agapasme. Pertanyaannya agapasme, apakah engkau mengasihi? Tapi Simon menjawab apa? Tuhan engkau tahu segala sesuatu, filose. Aku filo. Pertanyaannya agape, tapi jawabnya filo. Nah, jadi bedanya kan? Jadi di sini dijelaskan sama Yohanes supaya kita orang yang mengasihi dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat,
Bukan karena dari luar, karena timbal balik, karena dia sudah mengasihi maka aku mengasihi, karena dia menguntungkan aku mengasihi dia, karena dia selalu menolong aku mengasihi dia. Jangan begitu, Bu. Jangan begitu, Pak. Kodrat yang dari dalam. Kasih itu ada dari dalam. Karena kita harus memiliki kasih agape itu dari dalam diri. Karena sudah kodratnya, maka kita tidak lagi memikirkan apa untungnya bagiku, apa kerugiannya bagiku. Tidak lagi kita pikirkan untung dan rugi. Tetapi kita melakukan dengan segenap hati. Kita melakukan dengan sukacita. Kita melakukan dengan sukarela. Kita melakukan dengan segenap hati tanpa pikir panjang, tanpa banyak alasan-alasan. Mengasihi. Mengasihi dengan tanpa syarat, tanpa pamrih. Ini yang diminta. Mengasihi dalam bersama seperti Kristus sendiri. Jadi mengasihi tanpa syarat. Pak, kalau tanpa syarat terus nanti saya rugi, siapa yang bilang? Mungkin secara materi saudara dengan orang yang saudara kasih itu, saudara mungkin rugi secara materi, rugi secara waktu. Tetapi ingat, Tuhan melihat. Amin. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Tuhan tahu apa yang kau tabur. Tuhan tahu dan mengerti apa yang Tuhan kau perbuat di dalam kehidupan orang itu. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan membalas. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membuat engkau bertumbuh. Tuhan akan membuat engkau bersukacita. Tuhan akan membuat engkau berlimpah-limpah dalam memberi. Tuhan akan membuat engkau semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan akan membuat engkau semakin untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang terjadi ketika kita mengasihi tanpa pamrih. Jangan pikirkan saat kau melakukannya. Jangan pikirkan saat itu saja. Jangan pikirkan apa yang kau buat dan kau dapatkan segera ini. Jangan. Tetapi tetap melakukannya. Terus melakukannya. Tetap mengasihi tanpa pamrih. Dan nantikan Tuhan bekerja. Amin. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Amin. Dia akan berkarya. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan melihat. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Dia akan bertindak sesuai dengan kasih-Nya, sesuai dengan kemurahan-Nya. Dia akan melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada orang-orang yang terus-menerus tetap mengasihi tanpa syarat, tanpa berpikir apa untungnya bagi. Jangan pernah kita berpikir sempit. Tuhan tidak pernah kewalahan di dalam mencukupkan apa yang diperlukan anak-anak. Percayalah, saya menjamin itu. Karena apa? Karena saya sudah mengalami. Jaminan itu sudah saya alami dari Tuhan. Kalau Tuhan menjamin hidup saya, maka Dia akan menjamin hidup saudara yang mengasihi tanpa pamrih. Tapi kalau saudara masih mengasihi dengan berat hati, mengasihi dengan sekedarnya, mengasihi dengan masih berpikir-pikir lagi, nanti dulu kapan-kapan saja, ya sudah, daripada nggak berbuat saja, asal buat saja tidak dari hati, ya memang kau tidak dapat apa-apa. Kau tidak akan mendapatkan apapun kalau kau mengasihi asal-asalan. Ya. Ketika kau mengasihi, kasihlah tanpa pamrih dan percayalah Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Orang-orang yang mengasihi tanpa pamrih dikatakan ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Penyesatan. Kata penyesatan itu dari kata skandal. Skandal itu batu sandungan. Orang yang mengasihi tanpa pamrih tidak akan menjadi batu sandungan.
Artinya kalau kita mengasihi dengan terbatas, atau terlebih lagi kalau kita membenci sesama kita, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita masih hidup dalam dosa yang pertama tadi, dosa kemunafikan, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi orang yang mengasihi tanpa pamrih, dia tidak akan menjadi batu sandungan. Tidak ada penyesalan, tidak menjadi batu sandungan, Bapak Ibu. Tidak menjadi skandalon. Ya, dalam bahasa Yunani. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Apakah aku mengasihi atau membenci? Apakah aku menjadi batu sandungan atau menjadi berkat? Ini yang harus kita pikirkan. Seorang percaya kepada Yesus, dia tidak boleh menjadi batu sandungan, tetapi dia harus menjadi berkat. Dimanapun dia ada, di rumahnya, di tempat pekerjaannya, di sekolahnya, dimanapun dia ada, jangan jadi batu sandungan. Nyatakan kasih Allah kepada semua orang dengan sepenuh hati. Lakukan dengan sukacita, dengan sukarela, lakukan dengan segenap hatimu, dan Tuhan akan melihat. Saudara-saudara, satu teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang mengasihi bukan karena kita baik, tetapi karena Dia baik. Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia mau mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia mengampuni dosa kita. Dia membayar semua kesalahan kita. Bukan karena engkau baik, tapi karena engkau berdosa. Karena dosamu terlalu berat dan tidak ada yang bisa membayarnya selain kematian dan penumpahan darah anak domba Allah itu di atas kayu salib. Inilah kasih. Dia lakukan karena Dia memang baik. Dia lakukan karena kodratnya baik. Dan kita yang ada di dalam Yesus, kodrat itu harusnya ada di dalam kita. Dikatakan firman Tuhan, orang-orang percaya anak-anak Allah memiliki kodrat ilahi. Artinya kita punya kodrat yang sama. Dan tidak bisa seperti Yesus. Tidak bisa mengasihi orang. Hanya saja kita masih menggunakan akal pikiran kita. Kita masih menggunakan perasaan kita yang disakiti. Kita masih menggunakan kedagingan-kedagingan di dalam menilai perbuatan yang harus kita lakukan. Ini yang sering terjadi. Kalau kita tidak lagi menilai segala sesuatu dalam kedagingan, tetapi menilai segala sesuatu di dalam Tuhan yang kita miliki dan ada kodrat ilahi dalam kita, maka kita akan melakukan yang terbaik. Kita pasti menjadi berkat. Kita pasti mampu mengasihi orang lain. Sekalipun itu orang itu sudah menyakiti hati kita. Inilah teladan yang paling luar biasa yang Yesus lakukan. Tanda seorang Kristen adalah mengasihi tanpa pamrih dan penuh pengorbanan. Ya. Ada pengorbanan. Seperti Yesus lakukan, Dia mengasihi kita dengan pengorbanan darahnya sendiri. Dia melakukannya bagi kita, memberi hidupnya untuk kita. Inilah yang kita teladani. Mengasihi tanpa pamrih. Dan sesudah itu yang ketiga, hidup di dalam kasih. Selain kita menjauhi dosa, kemunafikan, mengasihi tanpa pamrih, dan kita harus membuang kebencian itu sendiri. Buang jauh-jauh. Ayat 11 bilang apa? Tetapi barang siapa membenci saudaranya, perhatikan, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan mata. Ini kita harus membuang
dampaknya yang terjadi. Dampak dari kebencian dijelaskan di sana. Orang yang membenci karena terus-menerus berada di dalam kegelapan, itu yang pertama. Ya, dengan ia berada di dalam kegelapan, ia tinggal di dalam kegelapan, dia terus ada, tetap ada di dalam kegelapan. Ini dikatakan dia tidak pernah berubah. Kalau engkau menyimpan kebencian, engkau akan dalam kegelapan terus menerus. Pikiranmu akan dikuasai kebencian, engkau akan dikuasai kegelapan. Kau tidak akan pernah keluar dari kegelapan, dan kau tidak pernah lepas, kau tidak pernah merdeka. Dan oleh sebab itu engkau perlu keluar dari sana. Kau perlu buang kebencian itu supaya apa? Kau tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Jadi, kenapa kita terus-terus hidup dalam kekalahan? Ya karena kita masih di dalam kegelapan. Kita tinggal berada di dalam kegelapan. Bahkan dikatakan hidup di dalam kegelapan atau terus berjalan dalam kegelapan. Ini dia. Dia tinggal dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan. Kemana dia melangkah, kemana dia berjalan, kemanapun dia pergi, dia ada di dalam gelap. Semuanya gelap, tidak ada yang benar, semuanya salah. Tidak ada sesuatu yang kulit bagi dia, semuanya bejat, semuanya kotor, semuanya najis yang dilakukan. Berjalan di dalam kegelapan, artinya sudah hidupnya di dalam dosa tersebut. Jadi buanglah kebencian. Jangan simpan-simpan rasa benci. Apa kita mau terus di dalam kegelapan? Dan dikatakan ia tidak tahu kemana ia pergi. Artinya tidak tahu tujuan hidup. Bagaimana kau punya tujuan hidup yang baik? Bagaimana kau punya tujuan hidup yang benar? Bagaimana kau bisa meraih sukses? Bagaimana kau bisa mendapatkan keberhasilan? Bagaimana kau bisa naik lebih tinggi dari orang lain? Karena kau sendiri berjalan tanpa arah dan tujuan. Ya, tinggal dalam gelap, berjalan dalam gelap, nggak tahu mau kemana dia mau langkah. Karena semuanya gelap, akhirnya dia bilang, tahu aku gelap. Akhirnya dia tidak tahu mau kemana. Nggak tahu, dia jalan, asal tabrak sana. Kenapa? Dikatakan bahwa kegelapan itu telah membukakan matanya. Matanya buta, mata rohaninya buta. Karena apa? Kegelapan itu yang membutakan dia. Bagaimana dia bisa mencapai tujuan hidup? Bagaimana dia bisa lebih baik? Yang ada adalah kegelapan demi kegelapan. Kegagalan demi kegagalan, karena dia hanya ada di dalam gelap, berputar-putar di dalam gelap. Kalau dia menuntut, kalau Yesus bilang seperti orang buta menuntut orang buta. Kalau dia menuntut kepala rumah tangganya itu buta, lalu menuntut yang buta di dalam gelap. Hati-hati. Bertobat, buang kebencian. Ini barang siapa membenci saudara, dampaknya luar biasa. Berputar-putar dalam kegelapan atau berada di dalam tong setan. Ya, tong setan berputar-putar aja. Ya. Contohnya itu siapa? Kain sudah saya khotbahkan tentang Kain. Ya kan? Bagaimana Kain sesudah dinasihati atau diperingatkan oleh Tuhan supaya hatinya jangan panas, tetapi dia sangat panas, dia sangat benci, dia sangat meluap dengan rasa marah. Itu dia. Karena ada kebencian, rasa marah, dia tetap dalam kegelapan. Tuhan sudah ingatkan, Kain, mengapa hatimu panas? Tapi Kain karena sudah dalam kegelapan, dia tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu kemana dia melangkah. Dia tahu hanya melampiaskan amarah. Dia tahu melampiaskan rasa kesal, rasa tertolak.
Yang dia lakukan apa? Dia ajak adiknya, ayo kita pergi ke ladang. Lalu di ladang dia bunuh adiknya Habel. Itu yang dia lakukan. Ya, kegagalan demi kegagalan akan dicapai oleh orang-orang yang membenci saudaranya. Kegagalan demi kegagalan akan menjadi titik suksesnya orang yang ada dalam kegelapan. Nggak ada tujuan hidup, nggak tahu mau melangkah kemana karena matanya sudah buta. Orang yang membenci, hatinya panas, hatinya mau meluapkan amarah. Semua itu terjadi karena apa? Berada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan itu dikuasai oleh kerajaan kegelapan, yaitu simbolis. Si iblis, Lucifer, setan-setan berada di dalam kegelapan dan dia mau supaya saudara kalah, dia mau supaya saudara gagal, dia mau supaya saudara melampiaskan kebencian, dia mau supaya saudara melampiaskan dendam. Inilah pekerjaan si pencoba, inilah pekerjaan si iblis, si pendakwa kita, inilah pekerjaan musuh kita itu. Kita harus waspada. Jadi sekarang bagaimana? Mau simpan kebencian atau mau buang kebencian? Kalau mau lepas dari kegelapan, maka kita harus buang kebencian. Buang kebencian jauh-jauh dari dalam kehidupan kita. Menjadikan kita manusia baru. Mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita. Mengundang Roh Kudus supaya mendiami kita. Mengundang Roh Kudus supaya memenuhi kita. Mengundang Roh Kudus supaya menuntun hidup kita. Mengundang Roh Kudus supaya menguasai seluruh lantai dia semua kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan. Maka kita sudah lepas dari kegelapan. Kita berada di dalam terang yang sesungguhnya. Ya. Jadi jangan lagi berpura-pura. Ngakunya dalam terang, tapi masih benci. Makanya kita harus membuang kebencian kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih. Harus hidup di dalam apa? Kasih. Yang pertama, kita harus menjauhi kemunafikan. Jauhi kemunafikan. Jangan cuma omdo, cuma ngaku-ngaku. Tuhan melihat hatimu. Segala kepura-puraan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jangan pura-pura. Pura-pura baik sama mertua, pura-pura sama mertua. Kalau bisa jangan dekat-dekat gue di mertua. Hati-hati. Itu kan ada gitu ya. Ada orang yang begitu kan, yang mertua ini cerewet amat, jangan di sini apa? Mertua ini cara musirnya nih, wah hati-hati. Istri nggak tahu, suami nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat. Nah, kamu pura-pura ya, kamu nanya ya, kayak gitu lagi ya. Emang nanya kata Tuhan. Jadi jauhi kemunafikan. Yang kedua, mengasihi tanpa pamrih. Ya, kasihilah saudaramu seperti Yesus sudah mengasihi setiap kita. Ya, mengasihi. Sebab Allah adalah kasih. Kasihi sesamamu, kasihi saudaramu seperti Yesus sudah mengasihimu. Sebab Yesus itu kasih. Dia mengasihi kita. Dia berkorban untuk kita. Dia membayar dosa kita. Kitanya kok nggak mau. Yesus menceritakan perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang punya hutang kepada seorang raja yang hutangnya banyak, sekian dinar, tetapi dia minta ampun, Tuhan, tolonglah aku, ampuni aku, nanti aku bayar lagi. Dia bilang, oke, aku ampuni. Dia dibebaskan dan hutangnya dihapuskan. Tetapi begitu saja dia keluar dari istana, jadi ketemu orang yang berhutang kepadanya. Bayar hutangmu, katanya. Aduh Tuhan, ampuni
saya Tuhan, padahal utangnya cuma sedikit. Baru cuma berapa talenta saja. Gak bisa, kamu harus bayar sekarang. Dia masukkan ke dalam penjara. Akhirnya ketahuan sama sang raja bahwa dia sudah diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni temannya yang berhutang kepadanya. Walaupun hutangnya kecil, lebih besar hutangnya kepada raja. Ya kan? Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Pura-pura. Sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari hutang, tetapi masih menagih hutang. Itu namanya si loba hutang. Ya, si loba hutang ya. Bukan si bala hutang, tapi si loba hutang. Loba orangnya, gitu ya. Jadi hati-hati mengasihi yang tanpa pamrih. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah bayar hutang kita, sudah lunas dibayar dosa-dosa kita. Maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Yang ketiga yang harus kita buat apa? Membuang kebencian. Ya. Kebencian adalah tanda tidak hidup di dalam Tuhan dan menyatakan kita hidup di dalam kegelapan. Kalau kita masih membenci, berarti kita tidak hidup dalam Tuhan. Kita hidup di dalam kegelapan. Jadi jangan sampai ada kebencian. Buanglah rasa bencimu, buanglah kebencianmu, buanglah amarahmu, buanglah dendammu, jauh-jauh dari kehidupanmu. Dan biarlah terima Roh Kudus memenuhi hidupmu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin langkahmu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi batinmu. Amin. Inilah hidup di dalam kasih. Tetap berjuang untuk hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengar firman. Kami sudah mendengar perintah yang baru bagi kami. Menyegarkan kami kembali tentang kasih. Supaya kami hidup di dalam kasih. Tidak hidup dalam kepura-puraan. Tetapi mengasihi tanpa syarat. Dan kami membuang semua kebencian karena kami mau hidup benar-benar di dalam terang. Bukan di dalam kegelapan. Supaya kami tahu arah hidup kami tahu kemana kami melangkah, supaya kami dapat melihat tujuan hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau terus berbicara kepada umat-Mu, menerangi hati mereka, memenuhi mereka, supaya umat-Mu Tuhan berjalan terus di dalam terang. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengasihi tanpa pamrih kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada istri, suami, anak-anak, orang tua, kepada semua teman tetangga, bahkan teman kerja, teman bermain, untuk mengasihi mereka tanpa pamrih. Ajar kami mengampuni dan mengasihi, melupakan dan menerima orang lain apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam terhadap apa yang kami lakukan. Berikanlah kami kekuatan ya Bapa untuk kami hidup dalam kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.